Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tadabbur Al-Quran yang berkenaan dengan Allah menenggelamkan Fir'aun. Hal ini terdapat di surat Al-Baqarah ayat 50 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan kalian sendiri menyaksikan. Surat Al-Baqarah ayat 50. Makna ayat yaitu, sesudah kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kalian berangkat bersama Musa alaihissalam, dan Fir'aun pun berangkat pula mengejar kalian. Maka kami belahkan laut buat kalian. Hal ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rinci yang akan dikemukakan pada tempatnya, dan yang paling panjang pembahasannya ialah dalam surat Asy-Syu'ara insyaallah. Fa'anjainakum, yakni kami selamatkan kalian dari mereka, dan kami halang-halangi antara kalian dan mereka, lalu kami tenggelamkan mereka, sedangkan kalian sendiri menyaksikan hal tersebut, agar hati kalian lebih tenang dan lebih lega, serta lebih meyakinkan dalam menghina musuh kalian. Abdul Razak meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Abul Ishaq Al-Hamdani dari Amr ibnu Maimun Al-Audi sehubungan dengan firman Allah, dan ingatlah ketika kami belah laut untuk kalian, sampai dengan firman-Nya, sedangkan kalian menyaksikan. Bahwa tatkala Musa berangkat bersama kaum Bani Israel, beritanya terdengar oleh Fir'aun. Maka Fir'aun berkata, janganlah kalian mengejar mereka sebelum ayam berkokok waktu pagi hari. Akan tetapi demi Allah, pada malam itu tiada seekor ayam jago pun yang berkokok hingga pagi hari. Lalu Fir'aun memerintahkan agar didatangkan ternak kambing. Lalu kambing-kambing itu disembelih. Fir'aun berkata, aku tidak akan mengambil hatinya sebelum berkumpul di hadapanku 600.000 orang Qibti. Ternyata sebelum dia mengambil hati kambing-kambing yang telah disembelih itu, telah berkumpul di hadapannya 600.000 orang Qibti. Ketika Musa sampai di tepi laut, maka berkatalah kepadanya salah seorang dari sahabatnya yang terkenal dengan nama Yusha ibnu Nun, manakah perintah Tuhanmu? Musa berkata, di hadapanmu, seraya mengisyaratkan ke arah laut. Lalu Yahya ibn Nun mengacu kudanya untuk ke arah laut hingga sampai di tempat yang besar ombaknya. Kemudian ombak menepikannya dan ia kembali ke tepi. Lalu bertanya lagi, manakah perintah Tuhanmu, wahai Musa? Demi Allah, engkau tidaklah berdusta, tidak pula didustakan. Yusha ibnu Nun melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali.
Kemudian Allah menurunkan wahyunya kepada Musa dan memerintahkan kepadanya agar memukul laut dengan tongkatnya. Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya, ternyata laut terbelah, dan tersebutlah bahwa setiap belahan itu pemandangannya sama dengan bukit yang besar. Kemudian Musa berjalan bersama orang-orang yang mengikutinya. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka melalui jalan yang ditempuh mereka. Tetapi ketika Fir'aun dan semua bala tentaranya telah masuk ke laut, maka Allah menenggelamkan mereka dengan menangkupkan kembali laut atas diri mereka. Karena itu disebutkan di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya, sedangkan kalian sendiri menyaksikan. Surat Al-Baqarah ayat 50. Hal yang sama dikatakan pula oleh bukan hanya seorang ulama salaf, seperti yang akan dijelaskan nanti pada tempatnya. Di dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa hari tersebut adalah hari yang jatuh dalam bulan Asyura, sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abdullah ibnu Sa'id ibnu Jubair dari ayahnya dari Ibnu Abbas yang menceritakan hadis berikut. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fa'al yahuda yasumuna yauma Asyura faqala ma hadal yaumu alladhi tasumun. Qalu hada yaumun sholihun, hada yaumun najallahu azza wa jalla fihi bani Israila min aduwihim. Fasamahu Musa alaihi salam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ahaqqu bi Musa minkum. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi shaumihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan beliau melihat orang-orang Yahudi melakukan puasa pada hari Asyura. Maka beliau bersabda, hari apakah sekarang yang kalian melakukan puasa padanya? Mereka menjawab, ini adalah hari yang baik. Ini adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa melakukan puasa padanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa dan memerintahkan kepada para sahabatnya agar melakukan puasa di hari itu. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah melalui berbagai jalur periwayatan dari Ayyub As-Sukhyani dengan lafadz yang semisal. Abu Ya'la Al-Mausuli meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abdul Rabi, telah menceritakan kepada kami Salam, yakni Ibnu Sulaim, dari Zaid Al-Ama, dari Yazid Al-Qasi, dari Anas radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, falaqallahul bahra li bani Israila yauma Asyura. Allah membelah laut bagi kaum Bani Israel pada hari Asyura. Hadis ini dhaif ditinjau dari sanad ini, karena sesungguhnya Zaid Al-Ama orangnya berpredikat dhaif, sedangkan gurunya yaitu Zaid
Al-Qasi lebih dhaif lagi darinya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.